Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan, syukranillah, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat, kesehatan dan kesempatan kepada kita semua. Tak lupa pula kita kirimkan sholawat serta salam kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW. Baik, langsung saja perkenalkan, saya atas nama Afadila Sisa dengan stambuk F1 C119-059. Berasal dari jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Al-Aulia. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah judul lipid dengan subjudul yaitu membran sel. Presentase ini merupakan tugas dari mata kuliah Biokimia 1 dengan dosen pengampu Ibu Dr. Prima Endang Susilowati MSI. Di sini saya akan mempresentasikan tugas yang berupa soal-soal yang akan saya jawab beserta alasan saya mengapa saya memilih jawaban tersebut. Baiklah, langsung saja. Adapun soal yang pertama, berikut ini adalah gambar proses transport pada membran. Kita lihat gambarnya. Kita ketahui bahwa membran selektif permeable terdiri dari molekul air dan ion gram. Berdasarkan gambar di atas, untuk menjawabnya, kita akan pahami terlebih dahulu apa itu difusi terfasilitasi, dan osmosis. Difusi sendiri ialah penyebaran partikel saat terlarut arus molekul atau ion dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah tanpa melalui membran. Misalnya sirup yang dimasukkan dalam air. Molekul sirup akan menyebar dalam air meski tanpa diaduk. Kemudian difusi terfasilitasi yaitu perpindahan partikel saat terlarut dalam konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah melalui membran selektif permeable dengan bantuan protein, di mana difasilitasi oleh protein. Dan yang terakhir yaitu osmosis. Osmosis adalah perpindahan partikel dan konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi melalui membran selektif permeable. Kemungkinan yang terjadi pada gambar di sebelah yaitu molekul air berpindah dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi atau dari kiri ke kanan melalui membran selektif permeable atau disebut dengan osmosis seperti penjelasan tadi. Dan kemungkinan kedua yaitu ion garam berpindah dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah dari kiri ke kanan melalui membran selektif permeable. Difusi terfasilitasi atau difasilitasi oleh protein seperti yang saya jelaskan tadi. Baik, jadi kemungkinan besar dari jawaban tersebut adalah D, di mana sesuai opsi yang ada prediksi tentang gambar di atas adalah molekul air dipindahkan secara osmosis dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Baik, lanjut pada soal yang kedua yaitu bagian 1, 3, dan 5 adalah, kita lihat gambarnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagiannya apa nama dari bagian-bagian angka tersebut. Jawabannya yaitu B, karena pada nomor 1 merupakan protein prefer, yaitu protein yang menembus satu lapis membran sel. Dan nomor 2 merupakan gliprotein, yaitu gabungan molekul glukosa yang menempel pada protein. Nomor 3 menunjukkan glikolipid, yaitu golongan protein yang menempel pada lipid. Nomor 4 sendiri merupakan fosfolipid, yaitu gabungan antara molekul fosfat dan lipid. Dan yang kelima menunjukkan protein integral, yaitu protein yang menembus dua lapis membran sel atau menembus dua lapis fosfolipid. Seperti yang kita lihat, penjelasan nomor 1, 3, dan 5 merupakan nomor 1 merupakan protein perifer, nomor 3 merupakan glikolipid, dan nomor 5 merupakan protein integral. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi B. Lanjut ke pertanyaan nomor 3. Di bawah ini, bagian sel yang mempunyai fungsi sebagai pengatur sirkulasi zat dari luar ataupun bagian dalam sel ialah, jawaban tepat adalah membran plasma. Alasannya yaitu karena inti sel memiliki fungsi utama sebagai pusat informasi dan kendali seluruh aktivitas sel. Kemudian membran plasma sendiri memiliki beberapa fungsi, diantaranya sebagai berikut: sebagai pengontrol masuknya nutrien, serta sebagai keluar hasilnya metabolisme, sebagai pemisah isi sel dari lingkungan luar, dan sebagai reseptor perubahan lingkungan sel. Dan
Selanjutnya mitokondria sebagai tempat proses ATP. Selanjutnya sitoplasma berfungsi untuk menyokong dan memastikan keamanan molekul seluler dan organel yang berada di dalamnya. Dan terakhir dinding sel berfungsi untuk melindungi sel berdasarkan fungsi dari pilihan opsi. Yang mempunyai fungsi tepat sebagai pengatur sirkulasi zat dari luar ataupun bagian dalam sel ialah tertuju pada opsi B, yaitu membran plasma. Baik, lanjut ke pertanyaan nomor 4. Perhatikan gambar berikut. Proses perubahan yang terjadi pada gambar X menjadi gambar Y disebabkan, kita lihat gambarnya. Jawaban yang tepat adalah osmosis, karena air dari larutan A masuk ke dalam bagian B, karena B bersifat hipertonik. Terlebih dahulu kita jelaskan apa itu osmosis dan kita lihat prosesnya setelah ini. Di mana osmosis merupakan suatu proses perpindahan pada molekul-molekul zat pelarut dari tempat yang berkonsentrasi rendah atau encer menuju ke tempat yang memiliki konsentrasi tinggi atau pekat, yakni dengan melewati atau melalui membran semi-permeable. Pada prosesnya terdapat larutan isotonik, yaitu larutan yang memiliki osmolitas total yang sama. Larutan yang memiliki osmolitas yang kurang dari itu disebut hipotonik, sedangkan yang melebihi disebut larutan hipertonik. Pada prosesnya, pada larutan hipertonik, sebagian besar molekul air terikat atau tertarik ke molekul gula yang terlarut, sehingga hanya sedikit molekul air yang bebas dan bisa melewati membran. Sedangkan pada larutan hipotonik memiliki lebih banyak molekul air yang bebas, tidak terikat oleh molekul terlarut, sehingga lebih banyak molekul air yang melewati membran. Oleh sebab itu, dalam osmosis, aliran neutron molekul air dari larutan hipotonik ke hipertonik. Seperti yang kita lihat, larutan A merupakan larutan hipotonik yang bersifat hipertonik. Selanjutnya, pertanyaannya yaitu perbedaan transport aktif dan transport pasif. Di sini saya akan menjelaskan apa itu transport aktif. Transport aktif yaitu transport yang memerlukan energi dan protein karena pemindahan molekul dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi itu melawan gradien konsentrasi. Kemudian transport pasif sendiri merupakan transport yang tidak memerlukan energi dan protein karena molekul berpindah sendiri dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah sehingga selaras dengan gradien konsentrasi. Selanjutnya, perbedaannya yaitu transport aktif berjalan sangat cepat dan sesuai kebutuhan sel, sedangkan pada transport pasif berjalan dengan lambat dan menjaga keseimbangan sel secara otomatis. Jadi berdasarkan fungsi dan kegunaannya, transport aktif dan transport pasif itu berbeda. Kemudian contoh yang dapat diberikan yaitu pada transport aktif berupa pompa ion, endositosis, dan eksositosis. Adapun contoh peristiwa dari transport pasif yaitu difusi langsung, difusi terbantu, dan osmosis. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nomor 6 yaitu pernyataan yang tepat mengenai transport pasif adalah opsi yang benar adalah C, yaitu molekul bergerak sepanjang gradien konsentrasi. Dimana seperti yang kita ketahui penjelasan transport pasif pada nomor sebelumnya yaitu transport pasif tidak memerlukan energi dan protein karena molekul perpindahan sendiri dari konsentrasi ke rendah itu bergerak sepanjang gradien. Jadi sudah jelas bahwa yang memerlukan energi merupakan transport aktif, molekul bergerak melawan gradien konsentrasi merupakan transport aktif dan bukan pasif. Memerlukan saluran protein juga merupakan transport aktif dan bukan pasif, memerlukan protein transport juga merupakan ciri-ciri dari transport aktif. Nah, jadi opsi yang tepat yaitu C. Baik, selanjutnya soal yang ke-7, endositosis terjadi pada peristiwa. Jawaban yang tepat adalah E, penangkapan kuman oleh sel darah putih. Seperti yang kita ketahui, endositosis merupakan suatu proses yang menangkap zat atau partikel dari luar sel dengan cara melandak atau melalap menggunakan membran sel, di mana membran ini berbentuk lipatan di atas substansi. Endositosis diartikan sebagai suatu proses masuknya zat ke dalam sel.
Contoh dari endositosis ini adalah sel darah putih yang menghancurkan atau memakan bakteri patogen. Seperti yang kita ketahui bahwa contoh dari endositosis ini menjelaskan bahwa fungsinya terdapat pada peristiwa penangkapan kuman oleh sel darah putih. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Perhatikan gambar berikut ini. Proses transport zat yang menyebabkan perubahan dari Y menjadi X seperti pada gambar tersebut karena peristiwa. Baiklah, opsi yang tepat adalah C, osmosis, di mana A merupakan hipertonis dan B merupakan hipotonis. Alasannya, karena larutan hipotonik terjadi ketika konsentrasi zat terlarut di luar sel lebih rendah daripada konsentrasi di dalam sel. Dalam larutan hipotonik, air bergerak ke dalam sel menurun gradien konsentrasi dari konsentrasi air yang lebih tinggi ke yang lebih rendah. Itu bisa menyebabkan sel membengkak. Seperti yang kita lihat bahwa pada osmosis B itu gambarnya itu selnya membengkak. Kemudian sel yang tidak memiliki dinding sel seperti sel hewan dapat meledak dalam larutan ini. Larutan hipertonik adalah ketika konsentrat terlarut lebih tinggi. Bayangan hiper setinggi daripada konsentrasi di dalam sel. Dalam larutan hipertonik, air akan keluar sehingga menyebabkan sel menyusut. Lihat juga sampingnya. Seperti yang kita lihat pada larutan A merupakan larutan hipertonis karena dia mengkerut atau disebut dengan klenis. Selanjutnya, berikut ini mekanisme transport zat melalui membran. Yang pertama itu difusi, kedua endositosis, ketiga osmosis, keempat pompa ion, kelima eksositosis, keenam difusi dipermudah. Pertanyaannya, mekanisme transport zat yang menggunakan energi adalah opsi yang tepat adalah D. Alasannya, karena pada bagian 1, 2, dan 4 itu 2 dan 5 itu merupakan jenis yang transportasi aktif di mana memerlukan energi untuk bisa melawan arah gradien konsentrasinya. Kemudian pada pompa ion itu merupakan perpindahan ion yang melewati membran plasma dengan melawan gradien konsentrasi dan juga merupakan dari transport membran aktif. Jadi sudah dilihat bahwa transport membran aktif itu menggunakan energi untuk transport zatnya. Lanjut, pertanyaan terakhir. Pengangkutan melalui membran secara aktif adalah? Jawaban yang tepat adalah E. Pengangkutan yang memerlukan energi dan yang melawan gradien konsentrasi. Seperti penjelasan pada transport aktif yaitu pengangkutan membran secara aktif adalah pengangkutan zat yang melewati membran plasma yang memerlukan energi. Umumnya, transport aktif juga memerlukan protein membran yang berperan sebagai pembawa atau kendaraan untuk melewati membran pada proses aktif. Pengangkutan zat terjadi melawan gradien konsentrasinya atau dari rendah menuju yang tertinggi. Baiklah, itulah tadi hasil pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.